Hai, aku Putri Salsabila, mahasiswa hukum, dan hari ini kita bakal bahas hal yang serem tapi penting banget, peradilan sesat. Pernah nggak sih dengar orang divonis bersalah, padahal ternyata dia nggak salah sama sekali? Nah itu dia, yuk kita bedah bareng-bareng. Jadi, apa itu peradilan sesat? Peradilan sesat itu ketika proses hukum menyimpang dari kebenaran dan keadilan. Bisa karena bukti palsu, tekanan dari luar hakim yang gak objektif, atau prosedur hukum yang dilanggar. Singkatnya, salah vonis. Orang yang gak bersalah di penjara, bahkan bisa dihukum mati. Serem banget kan? Contoh nyata. Kita ambil contoh nyata ya, kayak kasus buronan yang dijadikan kambing hitam. Ada orang dituduh ngebunuh, padahal dia punya alibi, bukti nggak cukup, tapi tetap dihukum. 20 tahun masuk penjara, baru dibebaskan setelah bukti asli muncul. Pertanyaannya, gimana bisa sistem hukum segede itu? Salah? Analogi simple. Bayangin kamu ikut lomba lari, tapi pas finish, tiba-tiba kamu disuruh berhenti dan dituduh curang. Padahal kamu nggak curang, dan yang nuduh cuma lihat dari jauh. Tapi karena juri percaya sama si penonton, kamu dihukum. Itu kayak peradilan sesat. Orang yang salah dibiarkan, yang benar dihukum. Filsafat hukumnya gimana? Dalam filsafat hukum, ini pelanggaran berat banget. Filsuf kayak Gustav Radbruch pernah bilang, hukum yang sangat tidak adil bukanlah hukum. Kalau hukum malah nyakitin orang yang gak bersalah, itu bukan keadilan. Itu ketidakadilan yang dilegalkan. Kenapa bisa terjadi? Sistem lemah, kurang bukti, investigasi asal-asalan, intervensi politik, tekanan publik atau media, atau sorry to say, ada oknum aparat atau hakim yang nggak netral. Terus solusinya apa? Reformasi hukum, jelas. Tapi juga, pendidikan hukum buat masyarakat, biar kita nggak gampang nuduh orang, cuma karena katanya. Dan penting banget, hukum harus diawasi, termasuk oleh publik. So guys, peradilan sesat itu nyata, bukan cuma cerita di film. Dan tugas kita sebagai generasi muda, apalagi anak hukum, bukan cuma duduk manis, tapi ngasih suara buat kebenaran. Jangan sampai hukum yang seharusnya ngelindungin kita, malah jadi senjata buat nyakitin kita. Aku Putri Salsabila, dan inget ya, bicara soal hukum, itu bukan soal hafalan.